Sebenarnya semua argumen tadi tidak relevan, tidak penting lagi untuk dibahas karena ini kan sudah putusan. Enggak, yang mana tidak relevan dan tidak penting. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini, gitu loh. Ya, Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. Seperti itu. Moderator, apakah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan? Statement orang lain. Kalau saya diberi kesempatan maka saya akan lanjutkan. Kalau tidak saya tunggu dulu. Karena dia tidak punya kepentingan, bukan kuasa hukum, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya lanjutkan. Harap tenang Bang Fitra, kita beri kesempatan masih di penyidikan, putusan tingkat pertama, oke lah, masih relevan untuk kita pertimbangkan. Tapi juga tidak kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan itu. Ini sudah putusan, sudah inkrah 2019. Bahkan judul ini sebenarnya kurang lengkap. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Tapi oleh Sylvester hari ini. Nah, kita ketahui Mbak Diandra bahwasanya Sylvester ini kan telah dijatuhi pidana dengan vonis 311 KUH pidana, ya. Dan dahulunya itu dakwaan jaksa penuntut umum itu terkait dengan 310 dan 311 terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, saya melihat dalam putusan tersebut juga terdapat putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Sylvester. Karena saya lihat dari syarat formil saja itu sudah menyalahi prosedur yang ada. Baik. Ya, di mana kita lihat ini kan konteks persoalan dalam kasus Sylvester ini adalah pencemaran nama baik. Baik. Ya, fitnah katanya terhadap Pak Yusuf Kalla. Berarti kan yang menjadi korban di sini adalah Yusuf Kalla. Oke. Nah, padahal kita ketahui dalam putusan tersebut ya dan dalam perkara tersebut pelapornya bukan Yusuf Kalla. Tapi keluarganya. Keluarganya. Ya. Ini adalah delik aduan, Mbak Diandra. Oke. Ya, seharusnya pelapornya itu adalah korban langsung. Oke. Korban langsung siapa ya? Pak Yusuf Kallanya. Oke. Gak bisa, ya orang lain contohnya nih. Firdaus Oibowo pemilik uranium katanya kan gitu. Fitnah dicemarkan, terus yang melapor itu tetangganya. Tetangganya kan gitu. Terus yang dihina dia. Itu kan nggak matching gitu loh. Pastinya yang bersangkutan langsung. Yes, karena apa? Karena itu merupakan delik aduan absolut. Ya, di mana kasus pencemaran nama baik, fitnah, ya itu masuk dalam kategori siapa yang dirugikan. Oke. Masa orang yang tidak dirugikan melapor, terus yang dirugikan itu tidak melapor. Oke. Nah, saya melihat ini adalah ketidakadilan juga dalam putusan tersebut, sehingga wajar saja Baik, Sylvester baik, untuk melakukan Bang Fitra. perlawanan gitu. Bang Hosidudin, minta tanggapan ini kan tadi dibilangnya ini merupakan delik aduan absolut. Mesti Yusuf Kallanya sendiri yang melaporkan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua argumen tadi tidak relevan, tidak penting lagi untuk dibahas karena ini kan sudah putusan. Enggak, yang mana tidak relevan dan tidak penting. Jangan Anda merasa penting gitu loh. Anda seolah-olah menganggap omongan saya ini tidak penting. Anda jangan merasa hebat di sini, gitu loh. Baik, Ya, Anda telah menjustifikasi bahwasanya keterangan saya itu tidak penting. Ini interupsi. Saya akan tegaskan. Interupsi seperti itu. Moderator, apakah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan? Statement orang lain. Kalau saya diberi kesempatan maka saya akan lanjutkan. Kalau tidak saya tunggu dulu. Karena dia tidak punya kepentingan, bukan kuasa hukum, bukan juga korban, bukan juga pihak, dan tidak punya legal standing untuk bicara tentang putusan karena putusan itu sudah diputus, tinggal eksekusi. Saya lanjutkan. Harap tenang Bang Fitra, kita beri kesempatan. Masih di penyidikan, putusan tingkat pertama, oke lah, masih relevan untuk kita pertimbangkan. Tapi juga tidak kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan itu. Ini sudah putusan, sudah inkrah 2019. Bahkan judul ini sebenarnya kurang lengkap. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Mungkin begitu lebih tepatnya. Jadi begini, konstruksi hukumnya. Konstruksi hukumnya adalah bahwa saat Joko Widodo menuduh kami ada orang besar itu tidak terbukti. Dan ketika Sylvester Matutina sampai hari ini sudah sejak 2019 tidak dieksekusi, itu mengindikasikan kuat ada orang besar yang kemudian bisa membuat Kejaksaan Agung menjadi lemah tidak berdaya. Saya masih bisa memberikan permakluman kepada Jaksa Agung kalau kondisinya seperti korban yang ada di Aceh yang mengangkat bendera putih. Karena itu berarti sudah overmark. Kondisi genting yang di luar kendali. Tapi hari ini Jaksa Agung, institusi kejaksaan masih sehat, tidak ada bencana, tidak ada serangan Amerika ke negara kita yang membuat Jaksa Agung harus fokus menyelamatkan kepala negara dan tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kemarin pernyataan dari kejaksaan itu sangat menyedihkan. Itu kan pernyataan yang kalah.
Kenapa baru hari ini dibentuk tim untuk membantu? Kenapa tidak sebelumnya? Ini kronologisnya ya, 31 Juli 2025 yang lalu kami yang bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kenapa? Dasarnya adalah saudara Sylvester Matutina dalam berbagai perdebatan tentang ijazah palsu selalu menyerang klien kami akan masuk penjara. Ternyata dia sudah dieksekusi, sudah diputus inkrah tapi belum dieksekusi. Nah hari ini saya mau bertanya kepada negara kita, apakah yang oleh Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dinyatakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah tanda berakhirnya era kolonial. Tapi ternyata hari ini kolonialisme dalam pengertian tidak ada kesetaraan ya warga negara di hadapan hukum itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Apa sih hebatnya Sylvester Matutina? Kenapa seorang Yusuf Kalla yang dia menjadi wakil presiden pun dicemarkan oleh saudara Sylvester Matutina sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengeksekusi seorang sebiji Sylvester Matutina. Oke, Bang Khozinuddin, terima kasih. Boleh silakan Pak. Jadi begini, terima kasih Mbak. Kalau kita dengerin omongan Ahmad Khozinuddin ini kan udah kayak air mancur gitu. Jadi nggak ada ujung pangkalnya itu. Kalau saya orang hukum ini berdasarkan undang-undang, pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP. Jadi di dalam pasal 193 KUHP, seorang hakim itu bisa saja tidak menahan seorang terpidana apabila analisa-analisa yuridis yang dia dapati di dalam fakta persidangan itu membuat keyakinan dia kurang penuh. Sehingga ya saya bilang tadi, ketika pelapornya bukan Pak Yusuf Kalla, sehingga menjadi hakim itu menjadi ragu. Di pasal 193 ditambah lagi pasal 84 KUHP yang membuat masa kadaluarsa perkara tersebut. Kalau seandainya pada saat itu Sylvester Matutina tidak ditahan oleh kejaksaan melalui putusan pengadilan, itu bukan kesalahan Sylvester Matutina. Tetapi yang melanggar kode etik itu adalah jaksa penuntut umum. Yang dicari itu jaksa penuntut umumnya pada saat itu, bukan Sylvester Matutinanya. Sylvester Matutinanya oleh undang-undang dianggap telah menjalankan hukuman karena kelalaian daripada maladministrasi yang dilakukan oleh seorang jaksa. Jadi artinya di sini kita nggak usah Sylvester Matutina ini konstruksi hukumnya kita harus tahu. Ada KUHP, ada KUHP. Jadi kalau asal ngerocos-rocos ini kita kayak vokalis tahu bulat, Mbak. Jadi Ahmad Khozinuddin kayak vokalis tahu bulat. Jadi kalau berbicara itu nggak pakai pasal gitu loh. Kita langsung tanya aja ke pakar hukum ya. Prof. Suparji, bagaimana? Ya, pertama memang dalam proses penegakan hukum itu harus memperhatikan 3 hal. Substansi, prosedur, dan kewenangan. Substansi yang baik dengan cara yang tidak benar dilakukan oleh yang tidak berwenang itu menjadi salah proses hukum. Jadi Pak Presiden, Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa memang betul untuk delik aduan absolut bahwa korbanlah yang secara langsung harus melaporkan, harus mengadukan. Contoh dulu Pak SBY, Pak Jokowi sebagai korban langsung. Tetapi poin ketiga adalah bahwa untuk menguji proses prosedur tadi itu ada mekanismenya melalui mekanisme pra-peradilan. Seandainya penetapan tersangka itu adalah tidak sah secara hukum. Nah sekarang faktanya adalah sudah inkrah. Dan kita menemukan berbagai argumentasi, tadi Bang Firdaus tadi menggunakan pasal 78, 84 KUHP lama, 124 KUHP yang baru soal daluarsa. Di mana daluarsanya dihitung katanya sudah berakhir karena 84 ayat 3. Tetapi sebetulnya kalau kita menggunakan 78, 84, daluarsanya adalah 16 tahun. Karena sepertiga dari 12 tahun. Itu sehingga kemudian dalil daluarsa menjadi terbantahkan. Pada sisi yang lain bahwa ada keganjilan proses hukum bermaksud mengajukan peninjauan kembali. Pada waktu itu di Jakarta Selatan sudah dibuka sidang PK. Tetapi bahwa aturannya prinsipal harus hadir. Tetapi ternyata tidak hadir. Sehingga akhirnya menjadi gugur. Dan yang ketiga bahwa katanya sudah dimaafkan oleh Pak Yusuf Kalla. Sehingga kemudian akhirnya dianggap tidak perlu menjalani eksekusi. Jadi alasan-alasan itulah yang kemudian kita temukan. Bagaimana kemudian tidak menjalani eksekusi. Nah pada sisi yang lain tentunya kita kan negara hukum. Bahwa ada perbuatan hukum, ada pertanggungjawaban hukum, dan ada putusan hukum. Maka itu harus dilaksanakan. Jadi maka untuk itu, meskipun ini adalah sudah terlambat, saya kira apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, untuk tim pencari tadi itu,
adalah patut diapresiasi. Namun demikian bahwa yang terpenting adalah bagaimana semuanya berada dalam koridor hukum. Baik. Seandainya penangkapan, DPO tidak boleh secara sewenang-wenang. Baik. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat Profesor. Nah, gimana? Karena masa kadaluarsa itu tidak bisa digeneralisir sampai 16 tahun. Karena ada klasifikasinya. Ada masa kadaluarsa di bawah 3 tahun, ancaman hukuman di bawah 3 tahun berapa. Ada masa kadaluarsa 3 tahun ke atas, ancaman hukuman 3 tahun ke atas berapa. Ada masa kadaluarsa karena melakukan tindak pidana yang berat gitu kan. Jadi masa kadaluarsa itu ada spesifikasi, ada klasifikasinya. Nggak bisa generalisir 16 tahun Pak Profesor. Ya Ada pasal betul, 79, saya 77. jelaskan tadi, betul. Ya. 78 itu Ya. daluarsa penuntutan. Penuntutan. 84 itu daluarsa untuk eksekusi. Ada pasal 77, 79 KUHP yang perlu ditelisik lagi oleh Pak Profesor. Iya, bagaimana konteksnya daluarsa tadi itu? Ya, masa kadaluarsa itu ada tidak bisa digeneralisir. Jadi Ya, memang tidak bisa digeneralisir, klasifikasinya Pak Profesor. Jadi terkait dengan Sylvester Matutina Pak Profesor. Jadi beliau ini hanya dipidana dengan hukuman 1,6 tahun. Artinya di sini dia masuk memenuhi unsur dalam pasal 84 tadi. 84, 77 dan 79. Jadi coba Bapak baca lagi ya tentang klasifikasi Karena tersebut. hitungnya itu bukan vonisnya, tapi ancaman maksimum dari Administrasi hukum dari pasal. mulai Di atas laporan Ancaman tahun, maksimum pasal itu 311 Administrasi hukum itu Pak Profesor, dari Makanya P1 sampai Profesor P53. sebutkan masuk Oke. klasifikasi 16 tahun Tahun ditambah administrasi. 12 tahun sepertiganya sepertiga, menjadi Administrasi gitu dari mulai 16 P1 sampai gitu. P53 sampai ke PK. Udahlah. Itu semuanya sudah dimulai. Jangan Jadi menyombongkan artinya kebodohan lah, dihitung malu dari- kita. Tidak bodoh, saya orang pinter Ahmad Kojuri. Jadi gini. Ya, menurut jadi kamu administrasi pinter. hukum itu dimulai dari P1, lapor polisi. Dari mulai lapor malah polisi kemana-mana administrasi berjalan. lagi itu. Ya. Bang Khani Zainuddin Jadi gimana begini, menurutnya? saya setuju dengan yang Bang Firdaus bagi Bobo. Ini memang persoalannya bukan Sylvester. Sylvester mah dia penjahat. Penjahat itu kalau udah vonis gimana cara nyari selamat. Tapi sayangnya hari ini di Republik ini penjahat pun punya sahabat. Penjahat pun ada yang bela. Nah, yang saya persoalkan adalah Jaksa Agung. Apa kerja negara? Kita sudah bayar pajak, kita sudah kasih sumber daya, ya kita kasih fasilitas, kita kasih kewenangan. Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh kami yang hanya bisa bersuara melalui interupsi, bersuara melalui media, oke. Tapi ini Jaksa Agung loh, bahkan sudah ada perintah. Dan kami sudah kirim surat bukan hanya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya kirim surat kepada Jaksa Agung, saya kirim surat kepada Jam Intel, saya kirim surat kepada Jamwas. Jam Intel itu harusnya nyari di mana Sylvester. Bukan saat ini Jam Intelnya Reda Matufanim malah ikut prosesnya di PIK 2, ikut hadir dalam CSR-nya PIK 2. Cari Sylvester Matutina, itu baru kerja Jam Intel. Dan kepada Jaksa Agung, kalau anak buah nggak becos, pecat. Malu saudara sudah mengatakan suruh tangkap, sampai hari ini tidak ditangkap-tangkap. Memang benar, salahnya bukan di Sylvester Matutina. Tapi Sylvester tanggapannya Matutina gimana? betul, dia melarikan diri, berupaya untuk tidak bisa diskusi. Ya, yang pertama saya mengapresiasi kejaksaan ya, karena bagaimanapun juga kejaksaan profesional dalam menjalankan tugasnya. 2019 sampai hari ini kok profesional. Itu kerjaan. Kejaksaan Agung hari ini bekerja dengan baik Tunggu dan dulu, Pak. mereka Nah, tidak menangkap versi Matutina Sylvester karena ada Matutina dan undang-undang. sahabatnya yang memang Karena ingin ada undang-undangnya, melakukan ada yang dan tidak menghargai hukum dan tidak menghargai Anda itu hukum. nggak pantas pakai dasi, Anda tuh pakai daster, pakai daster. Baik. Harusnya Jadi pakai daster. ketidakprofesionalan. Harusnya pakai daster ke sini, jangan pakai Oke, dasi. jadi ketidakprofesionalan Jaksa jadi Agung maka akan jadi Kejaksaan gimana? Agung itu Kita hari akan ini- jawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Luar biasa.